Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 3 2024 02 053 dari Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek ujian tengah semester mata kuliah pemrograman visual, yaitu aplikasi pembuatan invoice berbasis Microsoft Excel VBA. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Excel-nya. Kita langsung saja membuka file aplikasi Excel-nya. Maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses pembuatan dan pengelolaan invoice secara otomatis, efisien, dan terstruktur. Biasanya, pembuatan invoice masih dilakukan secara manual di Excel maupun di Word, sehingga rentan terjadi kesalahan input dan memakan waktu yang lama. Dengan aplikasi ini, semua proses, mulai dari input data pelanggan, produk, pembuatan invoice, hingga laporan pembayaran, bisa dilakukan otomatis hanya dengan beberapa kali klik. Sekarang kita mulai dari tampilan landing page seperti ini. Pada halaman ini terdapat logo ATK dan judul aplikasi yaitu aplikasi pembuatan invoice, dan terdapat button ke login sistem, dan terdapat button ke keluar untuk menutup aplikasi. Langsung saja kita klik login sistem. Di sini pengguna harus memasukkan username dan password dengan data yang tersimpan di sheet user. Kita klik, kita isi langsung admin 123. Login. Login berhasil, selamat datang admin utama. Jika data login benar seperti ini, maka sistem akan otomatis menampilkan halaman dashboard seperti ini. Fungsi login ini penting untuk menjaga keamanan data agar hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses aplikasi. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke form dashboard seperti ini. Halaman ini berisi ringkasan data penting seperti jumlah total, jumlah invoice, jumlah customer, jumlah produk. Dan terdapat menu sidebar untuk berpindah ke halaman customer, pindah ke halaman produk, invoice, laporan, profil, dan logout untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login. Kita masukkan lagi seperti ini. Kita tinggal login. Oke. Langsung saja kita ke form customer yang penampilannya seperti ini. Form ini digunakan untuk mengelola data pelanggan maupun customer. Kita bisa menambahkan data baru. Kita langsung saja membuat data baru dengan klik tambah. Mau ditambah customer baru aktif. Oke, customer ID-nya langsung terotomatis terisi. Kita langsung klik ketik nama Miranda Bangang. Alamat Jalan Ahmad Yani Sambas. Nomor telepon 08. Email Mira. Simpan. Data ini akan tersimpan ke sheet customer. Oke, kita bisa cari lagi Miranda Bangang. Nah, ini kalau kita mau ngedit, nggak bisa ya. Ini sudah saya ketik-ketik pada keyboard, tapi nggak bisa karena kalau mau edit itu harus klik button edit terlebih dahulu seperti ini. Mode edit aktif, ubah data lalu klik update. Nah, kita misalnya ubah siapa ya? Miranda Kubangga, update. Data berhasil diperbarui di semua sheet. Oke. Dan juga kita bisa clear, form berhasil dibersihkan. Yang hapus ini juga bisa, misalnya kita hapus form Dora, data pelanggan Dora ya maksud saya, ini hapus. Yakin ingin menghapus data ini? Yes. Data berhasil dihapus. Update. Print WS, kita bisa print WS. Nah, hasilnya seperti ini, login data customer, laporan data customer maksud saya. Print PDF juga bisa. Nah, seperti ini.
print PDF-nya. Oke. Oke, kita langsung saja ke form produk. Form produk sama seperti tadi kurang lebih. Oke, kita langsung saja ke form invoice. Oke. Nah, di sini pada form invoice yang menjadi di sinilah yang menjadi bagian utama dari aplikasi. Di sini pengguna dapat membuat invoice baru dengan memilih nama pelanggan dan menambahkan produk beserta jumlahnya. Sistem secara otomatis menghitung subtotal, total harga, dan membuat nomor invoice unik. Setelah selesai, pengguna dapat menyimpan data dan langsung mencetak invoice dalam format PDF. Format invoice dibuat menyerupai tampilan profesional lengkap dengan identitas toko, daftar produk, harga, dan status pembayaran. Oke, kita langsung saja mencobanya dengan klik New Invoice, membuat invoice baru. Customer-nya kita memakai Miranda Kubangga. Kita membeli pensil, berapa ya? 5. Nah, kita bisa tambah item, penghapus fiber, 6. Map plastik, 7. Oke, simpan. Sudah saja. 3 udah cukup. Oke. Lalu eh kita bisa print PDF. Nah, seperti inilah tampilan hasilnya setelah di print PDF. Oke, kita juga bisa edit di sini. Kita clear dulu kali ya. Nah, cari. Nah, di sini kita bisa edit yang status lunas ini seharusnya yang belum lunas ini seharusnya kita status menjadi lunas ya. Kita klik edit. Nah, lunas. Oke, update. Data invoice berhasil diperbarui. Di print PDF kembali. Oh, ini tadi masih terbuka. Kita langsung tutup aja. Close current tab. Kita print PDF sekali lagi. Nah, maka statusnya juga berubah menjadi lunas seperti ini. Artinya ini berhasil ya. Inilah template pembuatan invoice-nya. Inilah yang inti dari bagian tema pembuat aplikasi invoice ini. Oke. Di print WS juga bisa. Print WS ini masuk ke datanya invoice data. Jadi dia mengkopas dari sheet invoice data. Dan hasilnya jadi cetak data invoice seperti ini. Oke, kita clear saja. Kita langsung ke laporan. Misalnya kita membuat laporan baru, langsung saja kita klik new laporan. Nah, payment ID-nya ini langsung terotomatis terisi. Kita cari, siapa ya? Ini kayaknya. Jumlahnya 2. 3 tadi yang kita beli. Metodenya cash aja. Simpan. Pembayaran berhasil disimpan dan status invoice diperbaharui. Itu masuknya ke sheet payments. Dan ini ke form profile. Dan terdapat nama, NIM, kelas, Mister, alamat. Oke, dan pengalaman ini saya menggunakan 6 sheet atau 6 tabel. Yang pertama tabel user, isinya seperti ini. Dan tabel sheet atau tabel selanjutnya customer, seperti ini. Products, seperti ini. Sheet invoice template. Nah, seperti ini yang template-nya. Invoice data seperti ini. Payment seperti ini. Sekilas saya ingin memperlihatkan kode-kodenya. Apa ya? Oh, form invoice aja langsung, view kode. Nah, seperti ini. Oke. Demikianlah demonstrasi singkat dari aplikasi pembuatan invoice berbasis Microsoft Excel VBA. Melalui aplikasi ini, proses pembuatan dan pengelolaan invoice menjadi lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.